Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya, Kusuma Dwi Wardani, kemudian Heni Setiawati, Rizky Sadam Ferdiansyah, serta Mega Rahmawati Internisti. Dalam kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu memaparkan materi tentang rasio laporan keuangan. Selamat menyaksikan. Analisis rasio. Analisis rasio ini mengungkapkan hubungan antara pos-pos yang dipilih pada laporan keuangan. Sebuah rasio mengungkapkan hubungan matematis antara suatu jumlah dengan yang lainnya. Hubungan tersebut diungkapkan dalam persentase, angka, ataupun proporsi sederhana. Manfaat dan penggunaan rasio keuangan. Yang pertama, sebagai alat untuk menilai kinerja dan prestasi perusahaan. Kedua, sebagai rujukan untuk membuat perencanaan. Ketiga, untuk mengevaluasi kondisi suatu perusahaan dari perspektif keuangan. Yang keempat, memperkirakan potensi resiko yang akan dihadapi. Kemudian yang kelima, sebagai penilaian bagi stakeholder organisasi. Jenis-jenis rasio keuangan. Terdapat 3 jenis dalam rasio keuangan. Yang pertama yaitu rasio likuiditas. Rasio ini mengukur kemampuan jangka pendek perusahaan untuk membayar kewajibannya serta untuk memenuhi kebutuhan uang kas yang tak terduga. Kemudian rasio profitabilitas. Ini untuk mengukur laba atau keberhasilan operasi suatu perusahaan dalam waktu yang telah ditentukan. Kemudian rasio solvabilitas. Rasio ini berguna untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk bertahan dalam waktu yang lama. Selanjutnya yaitu ada rasio likuiditas yang terdapat 4 rasio. Yang pertama adalah rasio lancar atau current ratio. Rasio ini merupakan alat ukur bagi likuiditas atau solvabilitas jangka pendek. Yang kedua adalah rasio cepat atau acid test ratio atau quick ratio. Rasio ini mengukur likuiditas jangka pendek terdekat suatu perusahaan. Yang ketiga adalah perputaran piutang usaha atau account receivable turnover. Untuk mengukur likuiditas piutang usaha. Selanjutnya yang terakhir adalah perputaran persediaan atau inventory turnover. Untuk mengukur rata-rata persediaan terjual dalam waktu tertentu. Rumus rasio likuiditas. Yang pertama adalah rasio lancar. Aset lancar dibagi liabilitas lancar. Yang kedua adalah rasio cepat. Dalam kurung kas plus investasi jangka pendek plus piutang dalam kurung dibagi liabilitas lancar. Selanjutnya adalah perputaran piutang usaha. Penjualan kredit neto dibagi rata-rata piutang usaha neto. Yang terakhir adalah perputaran persediaan. Beban pokok penjualan dibagi rata-rata persediaan. Rasio profitabilitas. Yang pertama adalah margin keuntungan. Adalah perhitungan presentasi penjualan yang menghasilkan laba atau neto. Perputaran aset. Mengukur seberapa efisien perusahaan memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan penjualan. Selanjutnya yaitu ada imbal hasil atas aset, merupakan perhitungan profitabilitas yang menyeluruh. Yang selanjutnya adalah imbal hasil atas ekuitas pemegang saham biasa, atau rasio ini mengukur profitabilitas dari sudut pandang pemegang saham. Rasio profitabilitas. Laba per lembar saham, yaitu mengukur besar laba neto yang diperoleh setiap lembar saham biasa. Rasio harga saham terhadap laba adalah cara yang sering digunakan untuk menghitung rasio harga pasar setiap saham biasanya dibandingkan dengan pendapatan saham per lembar. Rasio pembayaran, yaitu untuk mengukur persentase laba yang dibagikan dalam bentuk dividen tunai. Rumus rasio profitabilitas.
Yang pertama, margin keuntungan, yaitu laba neto dibagi penjualan neto. Yang kedua, perputaran aset, yaitu penjualan neto dibagi rata-rata aset. Imbalan hasil atas aset, yaitu laba neto dibagi rata-rata aset. Imbalan hasil atas kuitas pemegang saham, yaitu laba neto dikurangi dividen preferred dibagi rata-rata ekuitas pemegang saham biasa. Rumus rasio profitabilitas. Laba per lembar saham, yaitu laba neto dikurangi dividen preferred dibagi rata-rata pertimbangan pemegang saham biasa beredar. Rasio harga saham terhadap laba. Harga saham per lembar saham dibagi laba per lembar saham. Rasio pembayaran, yaitu dividen tunai dibagi laba neto. Rasio solvabilitas. Yang pertama, rasio utang terhadap total aset atau debt to total asset ratio, yaitu mengukur persentase total aset yang dibiayai kreditur. Rasio ini juga menunjukkan kemampuan perusahaan untuk bertahan dari kerugian tanpa mengganggu pembayaran bunga kreditur. Yang selanjutnya yaitu rasio kelipatan bunga atau time interest earned, menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar bunga saat jatuh tempo. Rumus yang dikenakan dalam rasio solvabilitas yaitu untuk rasio utang terhadap total aset atau debt to total asset ratio, yaitu total utang dibagi total aset. Selanjutnya, rasio kelipatan bunga atau time interest earned, yaitu laba sebelum beban bunga dan pajak dibagi dengan beban bunga. Kemampuan laba. Kemampuan laba atau earning power berarti level laba yang normal untuk diraih di masa depan. Kemampuan laba berbeda dengan laba neto aktual sebesar pendapatan, beban, laba, dan rugi yang tidak biasa. Pengguna tertarik dengan kemampuan laba karena kemampuan laba membantu memperkirakan laba di masa depan tanpa gangguan dari pos-pos yang tidak biasa atau irregular item. Kualitas laba. Perusahaan yang memiliki kualitas laba atau quality of earnings yang tinggi menyediakan informasi yang menyeluruh dan transparan yang tidak akan membingungkan atau menyesatkan pengguna laporan keuangan. Berikut ini adalah permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan kualitas laba, yaitu yang pertama, metode akuntansi alternatif, yang kedua, pendapatan pro forma, yang ketiga, pengakuan yang tidak wajar. Sekian presentasi dari kelompok 10. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.